Oke ya. Oke semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan belajar tentang miologi, yaitu pengertian, fungsi, dan pembagian otot. Ya, saya full screen dulu sebentar. Ya. Di materi ini kita masuk ke dalam materi minggu kedua. Ya, materi minggu kedua yaitu di sini tentang materi minggu kedua ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi dan menunjukkan. Menunjukkan apa? Yaitu tentang pengertian miologi, pengertian origo dan insersio, serta pengelompokan otot-otot tubuh. Ya, seperti biasa kita menggunakan metode SCL, nanti kita ada diskusi sebentar, kemudian nanti akan saya tanya seperti biasa di akhir perkuliahan. Ya, kuliahnya 2 SKS 2 kali 50 menit, kemudian tetap akan saya absensi tentang nilai afektif ya, kedisiplinan, kemudian tentang nilai efektif juga seperti itu ya. Bobot di materi ini untuk nanti ujian adalah 10%. Jadi dapat dikatakan bahwa dari materi yang kedua ini 10%-nya misalnya nanti di UTS itu misalnya ada 10 soal. Berarti kalau ada 10 soal berarti 1 soal dari materi yang kedua. Ini maksudnya yang 10% itu. Ya, capaian pembelajaran di materi kedua ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan menunjukkan tentang susunan otot atau muskulus dengan alat-alat pembantunya. Jadi tentang susunan otot ini yang kita pelajari adalah tentang pemahaman dasar miologi, pemahaman origo dan insersio, serta pemahaman tentang pengelompokan otot tubuh. Ya, pelan-pelan nanti kita sama-sama belajar. Ya. Definisi miologi merupakan bagian dari ilmu anatomi yang membahas susunan otot atau muskulus dengan alat pembantunya. Ya, nah, yang mana yang otot itu? Ini otot. Ya, yang merah-merah ini otot. Kalau misalnya ini kan kuda, kita lihat kuda misalnya dikuliti, begitu dikuliti, setelah kulit itu ketemu yang merah, ya itu namanya kuda. Ya, kita lihat susunan ototnya, tolong diperhatikan benar-benar. Misalnya ini saya zoom sedikit ya. Nah, ini kita harus pahami ya. Jadi otot bukan hanya sekedar hanya daging. Ya, ini kita pelajari bahwa apa yang kita pelajari mengenai syarat-syaratnya ya, mengenai syarat-syaratnya, arahnya arah kemana. Nah, ya seperti itu. Ini untuk apa dipelajari? Penting ya. Kalau menjadi dokter hewan nanti ini kan masih semester 2 ya. Masih semester 2 kalau mau dokter hewan kalian harus paham mengenai otot. Memang sepele sepertinya ya, tinggal disambung-sambungin enggak. Jadi kalau nanti kita praktek misalnya di daerah kaki depannya seperti ini ya. Kaki depannya seperti ini ya. Kaki depan ini misalnya ini patah. Ini saya ngilangi zoom sedikit ya. Ini patah. Saya pen sedikit, misalnya ini patah di arah sini. Ya, jadi syarat-syarat yang ada di sini, ya, syarat-syarat yang ada di sini kita usahakan itu, misalnya kita harus pahami, ya. Kita sebagai dokter hewan pun anatomi juga harus kita benar-benar pahami. Jangan ada yang mengatakan bahwa anatomi adalah ilmu dasar ilmu yang kurang berguna misalnya seperti itu ya. Tidak seperti itu ya. Anatomi adalah ilmu yang sangat berguna, apalagi kalian nanti jika ingin menjadi seorang dokter bedah ya, menjadi seorang dokter bedah kalau nggak tahu susunan anatomi seperti apa kalian mau bedah. Atau kalian ahli internis, ahli penyakit dalam, kalau nggak tahu bagaimana sistem saluran pencernaan internalnya pada hewan, di mana posisi ginjal, di mana posisi usus besar, di mana usus kecil, di mana posisi jantung, di mana posisi hati, lambung seperti apa, kalian pun tidak akan bisa memahaminya. Ya, seperti itu juga. Jadi kalau misalnya terjadi patahan yang ada di sini,
Nah, di sini ada yang patah. Nah, ada patah. Jadi ini kenapa kita harus belajar otot? Jadi kita harus memahami. Yang kita pahami adalah otot pada saat ini kita bedah, ini ototnya perlu nggak dipotong? Apakah harus dikuatkan atau dikuatkan atau dipotong? Nah, dipotong terjadi di patahan di sini pun juga harus pahami juga. Kira-kira yang mau dipotong itu seperti apa cara motongnya? Ya, misalnya, ya apakah kita harus, bentar ya, saya ganti warna dulu. Apakah kita harus motongnya seperti ini? Ya, atau kita ngikutin arah seratnya, atau kita harus memotong berlawanan arah serat? Ya, misalnya ini serat otot. Serat otot ini kalau misalnya kita potong seperti ini. Tapi kalau misalnya kita sejajarkan, misalnya di sini kita seperti ini, kebuka di sini. Ya, seperti itu. Jadi pada saat kita mau bedah, apakah benar dibuka bedah? Apakah otot itu benar dibedah, itu otot itu dipotong, atau hanya dikuatkan? Nah, seperti itu. Jadi nggak sembarangan belajar otot. Jadi kalau kita jadi seorang dokter, lihat ada patah tulang, ada di situ otot, kita tidak langsung potong. Kita harus pelajari dulu. Ya, biasa kalau ada kasus-kasus yang jarang kita temui di lapangan, kita harus mungkin belajar lagi anatomi. Ya, itu sudah biasa. Kami yang di rumah sakit hewan pun seperti itu. Kalau ada kasus yang tidak bisa kami lakukan, kami belajar anatominya dulu. Di tempat yang ada terjadi seperti itu, apa otot yang harus dikuatkan, apa ototnya itu harus dikuatkankah, atau harus dipotongkah, atau disejajarkan cara motongnya. Dan di situ akan ketemu apa lagi? Akan ketemu arteri, vena, dan nervus. Ya, nervusnya. Ya, nervusnya itu boleh dipotong apa enggak? Apa yang harus dihindari? Arterinya juga. Jadi makanya saya bilang, kalau sudah belajar miologi, sudah belajar otot, pasti kita juga nanti ke depannya harus belajar tentang arteri, vena, dan nervus. Ya, jadi paham secara keseluruhan. Ya, bukan ini adalah mata kuliah dasar yang disepelekan, tidak. Ya, begitu kalian paham anatomi, akan mudah, misalnya akan menjadi dokter hewan bedah, akan mudah jadi dokter hewan internis, atau kalian akan lebih paham lagi akan menjadi radiologi. Ya, bagaimana kalian mempelajari radiologi kalau kalian tidak paham anatomi? Ya, itu bagaimana terjadi pembesaran ginjal atau pembesaran jantung atau pembesaran hati kalau kalian tidak paham, dan posisinya pun salah posisi, ya salah penyebutan. Ya, seperti itu. Itulah kita pentingnya belajar anatomi. Ya, ini ototnya ini kalau dibesari seperti ini. Ya, dibesari seperti ini, kalau sudah dibesari seperti ini akan jadi seperti ini. Ya, jadi pembesaran satu. Jadi ini ada sekumpulan otot di lengan, dibesari jadi seperti ini. Nah, yang sudah dibesarkan, sebagian dikit dari ototnya ini dilebarkan seperti ini. Nah, nanti kalau ada seperti ini, belajar di histologi, bukan belajar di anatomi. Anatomi belajar ini apa nih pelajari? Yang ininya, pertautan ototnya, pelajari tulangnya, kemudian origonya di mana, insersionya di mana, ya seperti itu. Tapi ini secara garisan besar seperti inilah otot. Ya, kita belajar anatomi nggak mesti kita harus juga ngerti miologi histologi, ya seperti itu. Ya, lihat di sini. Jadi kalau belajar anatomi itu harus pelan-pelan, ya nggak bisa belajar anatomi itu buru-buru dan cepat-cepat, harus pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan. Di mana endomysium? Oh, di sini endomysium, di endomysium. Terus yang ini epimysium. Epimysium di sini di mana? Di sini. Epimysium di sana mana? Di sini. Oh, berarti yang bulatan yang ini epimysium, berarti yang ini. Ya, terus yang endo, oh endonya di sini. Nah, ya seperti itu. Terus kalau misalnya seperti ini, pembuluh darahnya di mana? Nah, ini blood vessel, pembuluh darah. Ya, di pembuluh darah yang ada di luar epimysium. Juga ternyata di sini juga ada pembuluh darah.
Ya, seperti itu kalau belajar anatomi harus pelan, harus nggak buru-buru dan harus dipelajari pelan-pelan. Apalagi buku anatomi veteriner itu rata-rata bukunya bahasa Inggris. Oke, bagaimana otot bekerja? Ya, otot bekerja itu berdasarkan rangsangan saraf. Ya, berdasarkan rangsangan saraf, kemudian akan terjadi kontraksi otot, kemudian menggerakkan tulang dan lain-lain. Ya, misalnya tangan kita ini, jari kita kena duri, ya, kena duri, kena duri, kemudian kenakan di sini ada rangsangan sarafnya, di sini ada saraf, jadi sarafnya ini memberikan sinyal info kepada otak bahwa tangan telunjuk jari telunjuk kita ini kena duri. Nah, diterjemahkanlah di sini bahwa tangan kita kena duri. Kemudian dikembalikan kembali lagi setelah diterima infonya, diterjemahkan, ditafsirkan, baru dikembalikan infonya itu dengan bentuk perintah. Perintahnya kemana? Kepada jari. Jarinya apa? Jarinya, misalnya jari disuruh untuk bergerak. Karena seperti itu. Atau jari kena ketusuk berdarah, jari disuruh bergerak, kena dimakan, dimasukkan ke dalam mulut. Ya kan? Seperti itu. Itu kontraksi ototnya. Ya. Untuk apa? Untuk berkontraksi ototnya. Kontraksinya apa? Ya tadi itu kontraksinya. Ada yang bergerak, ada yang seperti ini. Tapi kalau cewek-cewek tambah lagi mulutnya. Wala duri. Ya, seperti itu. Kalau aja seperti itu. Jadi kalau cowok mungkin aduh. Nah, mulutnya pun juga termasuk perintah dari kepala. Perintah kepalanya tadi satu, menggerakkan jari menjauhi duri, yang kedua masukkan ke mulut, ada juga yang perintahnya apa? Perintahnya marah-marah. Ada juga perintahnya yang senyum-senyum, ada yang perintahnya beristighfar, ada perintahnya apa? Ya seperti itu. Kemudian perintahnya itu menggerakkan tulang, ya. Jadi tulang tidak bisa bergerak tanpa otot. Otot pun tidak bisa bergerak tanpa ada perintah dari saraf. Ya, seperti itu modelnya. Fungsi otot ya sebagai alat gerak aktif ya dan juga sebagai alat memelihara keseimbangan tubuh pada saat berdiri dan atau berjalan maupun sebagai untuk membentuk dinding rongga tubuh. Sebagai alat gerak aktif ya seperti otot kerangka atau skelet yang dapat menggerakkan satu bagian yang tubuh ya contohnya mengangkat kaki, mencakar atau menggerakkan seluruh tubuh itu berjalan dan berlari itu fungsi otot. Kemudian ada memelihara keseimbangan tubuh pada saat berdiri atau berjalan. Ya, otot menjadi fiksator persendian kaki depan dan belakang yang dibantu oleh tendon dan ligamen. Nanti kita pelajari tendon dan ligamen nanti di depannya ya. Keseimbangan, ya, keseimbangan. Kayak kita dulu sering di kampung-kampung sering disuruh mama untuk ngambil air di ember. Nah, ngambil air di ember, ya kan? Ngambil air di ember. Terus tangan kanan kita seperti dipastikan agak-agak gini-gini kanan kita untuk menyeimbangkan, ya. Ya, jadi tidak ada kita mengambil ember di tangan kiri, ya, tangan kiri kita mengambil ember, terus kita gini aja mereng-mereng gini. Enggak ada seperti itu, pasti diseimbangkan. Jadi seimbang tubuh kita. Ya, dengan cara apa? Yaitu memfiksator persendian kaki depan, kaki belakang, tendon dan ligamen. Kemudian membentuk dinding rongga tubuh, ya, membentuk dinding rongga tubuh. Ya, sudah paham kemarin kan koste waktu di anatomi 1, koste itu apa? Tulang rusuk. Ya, ada externus sama internus, ya. Ada musculus, intercostalis externus dan internus. Jangan lupa belajar anatomi harus pelan-pelan dan juga harus paham huruf bahasa Latinnya. Seperti ini, musculus intercostalis externus. Apa artinya? Otot, musculus, inter di antara, costalis, berarti tulang coste. Externus bagian yang luar. Jadi musculus intercostalis externus et internus. Kemudian ada dinding rongga perut dibentuk oleh musculus obliquus externus abdominis. Ya, apa itu? Musculus, otot.
Oblik, apa kemarin oblik? Miring. Externus, bagian luar. Abdominis di daerah perut. Ya, jadi kalau sudah ada paham bahasa Latinnya yang diajari pada saat anatomi 1, ini seperti ini udah paham. Oh, musculus obliquus externus abdominis, berarti di daerah perut. Tidak ada bahasanya obliquus externus abdominis berada di daerah dada. Musculus intercostalis externus et internus. Musculus di antara tulang koste di bagian yang luar dan juga bagian dalam. Tidak mungkin musculus intercostalis ini berada di daerah perut, pasti di daerah dada, terutama di tulang rusuk. Ya, seperti itu. Oke, ini yang dikatakan tendon dan ligamen. Ya, ini tendon, ini ligamen. Ya, paham ya, ligamen menghubungkan antara tulang dengan tulang, tendon menghubungkan antara otot dengan tulang. Ya. Sekarang kita masuk klasifikasi morfologi otot. Otot polos atau otot licin. Ada otot bergaris melintang atau otot kerangka atau otot skelet, dan juga otot jantung. Otot polos, otot licin terdapat pada organ jeroan seperti paru-paru, usus, dan alat kelamin. Ya. Otot polos dan diinervasi oleh saraf otonom. Maksudnya apa saraf otonom? Yang bergerak sendiri. Ya, tidak pernah sejarahnya paru-paru, aku capek ini mengisap oksigen, aku berhentilah, kata paru-paru. Kata usus, atau kita perintahkan usus, ini makananku yang hari ini banyak kali makanan lemaknya, gitu loh. Jangan dicerna ya. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, tetap usus mencerna, tetap paru-paru bergerak untuk berkontraksi ataupun berrelaksasi. Untuk apa? Untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida tanpa diperintah. Ya, langsung bergerak dengan sendiri. Ya, beda dengan otot bergaris melintang. Ya, otot ini bertaut pada tulang. Sudah pasti diinervasi oleh saraf cerebrospinal yang tadi saraf yang menerjemahkan informasi yang terjadi pada otot, kemudian diberikan perintah dari cerebrospinal, kemudian bekerja menurut kemauan sendiri. Ya, kalau kita mau ambil minum, nggak mungkin kan kita kalau haus, saya mau minum ini, langsung seger, nggak ada. Ya, kalau mau haus, ya udah ambil gelas. Ya, kalau lapar ambil makanan. Ya, dikejar anjing ya lari. Ya, nggak pernah kita dikejar anjing sejarahnya kita tidak menyuruh kaki kita untuk berlari, tidak. Pasti kita berlari walaupun dia dalam waktu cepat. Ya. Kemudian otot jantung. Modifikasi dari otot bergaris melintang, ya. Jadi diinervasi oleh saraf otonom, sama kayak otot polos juga saraf otonom. Aduh jantung, tenanglah jantung, tenang. Di sebelahku ada cewek yang kutaksir, tenanglah jantung. Tidak, nggak bisa seperti itu. Jantung tetap berdetak, ya seperti itu. Aduh jantung, aku butuh banyak oksigen ini, katanya kan. Cepatlah bergerak, aku punya oksigen. Tidak, ya. Kita tidak bisa menyuruh-nyuruh otot jantung. Ya, jantung itu bekerja secara otonom dan teratur, ya seperti itu. Ini ada, nah tadi saya bilang berdasarkan jumlah sisi serat tendo, maka ya serabut otot ini ada 3 jenis, ada unipenatus, bipenatus, ada multipenatus. Inilah yang saya bilang tadi, kita harus paham otot itu dan juga harus paham seratnya. Apakah perlu pada saat kita bedah, ini kita ikuti belahannya. Ikutin arah seratnya. Atau perlukah kita, mungkin juga hal-hal yang berat, apakah kita perlu potong? Seperti ini. Apakah kita perlu potong? Apakah kita perlu potong? Ya, atau mungkin tidak dipotong. Ya, tidak dipotong dengan menguakkan aja ototnya di sini. Kita kuakkan, kita lebarin untuk mendapat menuju tulang yang mau kita jangkau. Ototnya bisa nggak dikuakkan? Keras nggak ototnya? Besar nggak ototnya? Bisa nggak dikuakkan? Ya seperti itu. Jadi itulah
Kita potong pun ini seratnya seperti ini, melintang, motong melintang, sehingga serat yang awalnya nyatu menjadi seperti ini. Kita suka beralasan, iya gampang, nanti pun dijahit lagi ototnya. Memang yang namanya ini buatan manusia ya berbeda sama buatan yang maha kuasa. Yang namanya otot yang sudah pernah terlepas, dipotong, tetap walaupun kita satukan sesuai dengan arah seratnya, tetap tidak sesempurna seperti yang di awal. Dan ada sedikit perbedaan, misalnya di kaki ada sedikit perbedaan dia cara bergeraknya. Ataupun dia sedikit terasa ada yang agak ngeganjel di kakinya. Ya, jadi seperti itu pentingnya kita belajar mengenai serat otot. Ya, oke. Ada otot unipenatus, ada otot bipenatus, ada otot multipenatus. Ya, ini kita pelajari sama-sama. Ya, unipenatus sabut otot yang dibatasi ya oleh 2 daun urat. Ya, di sini baca lagi. Oh, seperti itu. Bipenatus. Oh, kayak gini. Terus multipenatus. Oh, seperti ini. Baru nanti dicari di atlas. Yang bifemoris sama supraspinatus ini kan termasuk multipenatus. Ya, cari supraspinatus itu, cari kira-kira di mana posisinya. Ya. Sekarang kita ngomongin pertautan otot ke tulang. Ya. Origo adalah asal otot atau pembersitan. Pertautan otot pada tulang yang tidak bergerak. Jadi origo itu tempat mulanya si otot, tapi si tulang yang tempat di pertautannya si otot itu dia nggak bergerak, itu namanya origo. Kalau insersio itu di ujung tulang, pasti di bagian distal pasti bergerak. Bahasanya origo itu adalah hulunya otot, insersio adalah hilirnya otot. Ya, origo otot bagian hulu tapi ditempel ke tulang, tapi tulangnya tidak bergerak. Tapi kalau insersio, ototnya nempel di bagian hilir, bagian bawah nempel sama tulang, tapi tulangnya bergerak. Ya, contoh seperti ini, bisa femoris. Origo di mana? Tuberositas ischiadicus. Insersionya mana? Caput fibularis dan condylus tibialis interlateralis. Gimana cara bacanya? Tengok di atlas, ya. Baca lagi di atlas. Bisa femoris mana? Ini udah diajari kemarin di anatomi, itu sudah diajari. Yang mana tuberositas ischiadicus? Yang mana caput fibularis? Yang mana condylus? Nih. Jadi baca ini itu jangan langsung sekilas. Nah, kalau bisa pun kalian ini coret-coret lagi, jangan dibiarin. Mau dikasih nama kah? Mau dikasih nama kah? Ya, atau ya dikasih nama aja nggak apa-apa. Coret-coret. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ya, 4, 5. Tendo katanya. Ya kan? Oh, itu tendo. Kalau tadi kurang paham mengenai teorinya, seperti ini nampak tendo. Ligamen yang mana? 6, 7, 8, 9. Tadi apa di sana dikatakan ligamen? Seperti itu. Terus 10, 11, 13 namanya bursa. Ya, 13, ya, 11, 10. Itu namanya bursa. Ada juga vagina carpea nomor 12. Ya. Nomor 12. Kok sama warnanya? Ya, jadi kayak gitu belajar anatomi. Tengok ini, balik lagi, tengok lagi, balik lagi. Ya, jangan bosan-bosan belajar anatomi seperti itu. Jamin kalian kalau ngerti anatomi, jamin saya kamu jadi ahli bedah. Jamin saya kamu akan menjadi ahli radiologi. Atau kayak saya gini juga, ya. Saya dokter hewan akupuntur. Jadi kalau dokter hewan akupuntur harus paham mengenai muskulus dan saraf. Ini nanti kita masuk ke materi ketiga. Ya, materi perkuliahan ketiga mengenai pembagian otot berdasarkan daerah-daerahnya. Seperti itu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, karena ini rekaman Zoom, ya, ini saya akan kasih ke kalian. Jadi kalau ada yang jika ada pertanyaan via Komting boleh, ya, atau langsung ke WA ke saya pun juga boleh, ya kan.
boleh. Nanti pun ini juga ada materi-materi ini pun ada di link YouTube saya ya, di link YouTube saya. Nanti di situ ada beberapa video pembelajaran, kemudian video-video praktikum bisa nampak di situ. Kalian bisa download di situ, bisa kan download. Dan jika mau bertanya, boleh kalian tanya pagi, siang, sore, malam pun boleh. Kalau untuk saya malam boleh ya, nanya malam boleh, tengah malam pun boleh. Kadang-kadang kalian ada beberapa teman yang suka belajar malam. Kadang kalau suka belajar malam, nanti belajar malam suka ada yang mau ditanyakan, boleh WA ke saya malam-malam, tapi mungkin nanti akan saya balasnya mungkin besoknya. Ya, kenapa saya memperbolehkan kalian untuk WA malam-malam, tapi tetap dengan bahasa yang sopan. Kenapa? Karena saya ingin kalian tidak kehilangan ya di dalam berpendapat. Ya, berpendapat boleh. Nah, seperti sekarang ini program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa kami di anatomi tidak bisa mata kuliahnya dikonversi dengan MBKM. Tapi kami di anatomi, kami akan mempersiapkan kalian, menyiapkan fondasi-fondasi kalian untuk nanti ke depannya merdeka dalam mencari, memilih bidang-bidang kedokteran hewan yang kalian senangi. Ya, kuncinya apa? Kuncinya fondasi kalian kuat. Anatomi kalian kuat, kalian bisa kemana aja. Merdeka kalian memilih. Ya, seperti programnya Mas Menteri ya kan, Pak Nadiem itu bahwa dikatakan ya seperti itu, harus kuat fondasi kalian, jadi kalian bisa. Kalau fondasi kalian nggak kuat, kalian memilih bidang apa? Nggak bisa. Ya, kalau fondasi kalian kuat, kalian bisa pilih mana aja. Ya, kami di anatomi ini adalah mata kuliah dasar untuk fakultas kedokteran. Kedokteran manapun anatominya harus kuat. Ya, kalau anatomi kalian kuat, kalian bebas kemana aja. Ya, mau jadi ahli radiologi, mau jadi ahli bedah, mau jadi ahli internis, mau jadi anatomis pun boleh jadi ahli anatomi. Tapi kalau dasarnya nggak kuat, ini nggak kuat, anatomi nggak kuat, itu nggak kuat, ini nggak kuat, kalian mau kemana? Nggak merdeka kalian. Ya, jadi pemahaman mereka belajar kampus merdeka, kami di anatomi sebagai mata kuliah dasar, kalian fondasinya harus kuat, kalian bisa, kalau sudah kuat fondasi kalian akan gampang untuk memilih bidang yang kalian sukai, termasuk dalam satu bidang di kedokteran hewan. Oke, karena ini rekaman, jadi kami jika kalian ada yang mau ditanyakan via, kalau malu WA ke saya langsung boleh, melalui kompling pun boleh, langsung pun boleh, pagi, siang, sore, malam pun boleh. Ini untuk saya. Kalau dosen lain saya belum paham, tapi kalau saya diperbolehkan karena kalian adalah mahasiswa yang kritis, merdeka, tapi wajib ada koridornya adalah apa? Sikap, akhlak, dan berkarakter. Oke, terima kasih. Ini jadi saya sampaikan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.